Udah. Oke, saya lanjutkan untuk teori model waktu. Menurut Banner pada tahun 1975 itu menyatakan bahwa terdapat 4 isu yang tidak diperhitungkan dalam model domino pada teori domino Heinrich tadi. Nah, yang pertama itu bahwa kebutuhan untuk menetapkan awal dan akhir dari kecelakaan, kemudian ada kebutuhan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi pada urutan waktu, kemudian yang ketiga itu kebutuhan untuk metode yang terstruktur untuk menjelaskan faktor-faktor relevan yang terlibat, dan yang terakhir itu kebutuhan untuk menggunakan metode pemetaan untuk menjelaskan kejadian dan kondisi. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping itu suatu event atau kejadian itu berdasarkan time axis atau sumbu waktu itu ada beberapa bagian, yaitu precondition atau sebelum kondisi itu terjadi, yaitu pengembangan dari kondisi yang mendukung possible event mechanism. Jadi kayak event yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian pada time zone 2 itu occurrence atau kejadiannya. Ya, kejadian ini inisiasi suatu kejadian spesifik dari hasil outcome mekanisme yang dari time zone 1 tadi. Kemudian yang ketiga itu konsekuensinya atau consequence bisa berbentuk damage atau luka atau hasil loss-nya itu. Terus dari hasil damage itu apakah nanti bisa di recovery atau dibalikan lagi atau distabilkan atau tidak. Nah, sebelum terjadinya konsekuensi itu ada juga supervisory system untuk mengendalikan resiko. Nah, yang dari untuk kendali resiko tadi terdapat opportunity untuk kontrol aktif dari kejadiannya, occurrence yang di time zone 2, kemudian untuk yang time zone 3 untuk kendaliannya itu kesempatan untuk damage control-nya dan rehabilitasi. Rehabilitasi dan damage control itu dapat berpengaruh terhadap recovery dan stabilisasinya. Next. Yang teori kelima ini adalah teori model kecelakaan epidemiological. Nah, teori ini dapat dilacak dari studi epidemiologi penyakit dan penelitian dari faktor penyebab pada perkembangan mereka. Nah, Gordon pada tahun 1949 itu menyadari bahwa luka atau damage itu meskipun berbeda dari injury ataupun luka atau injury itu meskipun berbeda dari penyakit, sebenarnya itu sama-sama rentan dengan penggunaan pendekatan ini. Berarti pengertian kita terhadap kecelakaan dapat ditingkatkan dengan menganggap bahwa kecelakaan disebabkan oleh kombinasi dari 3 sumber. Yang pertama itu manusia, human, yang kedua itu agen, dan yang ketiga itu environment, lingkungan. Untuk manusia itu bisa saja dari kelalaian dan lain-lain. Kemudian untuk yang agen itu bisa saja dari besaran infeksi dan juga patogen dari virus itu. Kemudian yang dari lingkungan itu, dari environment itu ada yang fisikal sama psikologikal dan sosial. Nah, Banner pada tahun 1975 itu seorang praktisi faktor manusia pada psikologi mengajukan model penyebab kecelakaan dengan prinsip epidemiological. Namun model ini menyatakan bahwa kecelakaan merupakan kombinasi dari faktor lingkungan dan agen yang memiliki efek negatif kepada organisme. Seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya dan digambar di samping. Next, untuk teori model sistemik. Next, Bran. Nah, untuk teori model sistemik ini dicetuskan pada tahun 1980 oleh peneliti-peneliti di bidang keselamatan kerja. Mereka menyadari bahwa model kecelakaan yang sebelumnya tidak mencerminkan realitas dan fenomena kecelakaan. Banner pada tahun 1984 itu menyatakan bahwa realitas yang ada harusnya juga mengakomodasi kejadian yang non-linear. Nah, model kecelakaan sistemik ini menguji ide bahwa kegagalan sistem lebih berkontribusi terhadap kegagalan manusia dalam kecelakaan kerja. Nah, model ini menyatakan bahwa kecelakaan tidak terjadi dalam lingkungan sistemik yang terisolasi.
Jim Reason pada tahun 1990 menerima bahwa kecelakaan tidak melulu disebabkan oleh kesalahan individu atau active error, tetapi juga terletak pada faktor organisasional yang sistemik dan lebih luas, atau sering disebut juga latent condition. Kemudian untuk Reason mengeluarkan model yang disebut dengan Swiss cheese model, seperti yang ditampilkan pada gambar di kanan. Jadi suatu hazard itu akan mengakibatkan suatu loss apabila dari hazard itu tidak ada kayak benteng penyegahnya. Apabila atau kita sebutkan saja kalau di sini yang keju ini kan berlubang. Nah, apabila yang hazard itu dari keju-keju ini dicontohkan itu lubangnya itu dari hazard loss itu berlubang terus, maka suatu hazard itu akan menyebabkan loss. Tapi apabila di suatu keju ini lubangnya itu tertutup sehingga dari hazard loss itu tidak dapat terhubung, maka loss bisa dihindari. Next. Model CIS ini kemudian dikembangkan menjadi Reason Model on System Safety. Nah, model ini memberikan dampak besar dalam dunia keselamatan dan kesehatan kerja karena telah membuat fokus investigasi berubah dari menyalahkan suatu individu kepada pendekatan yang tidak menyalahkan. Nah, dari pendekatan personal ke pendekatan sistem itu contohnya, kemudian dari kesalahan reaktif ke laten, dan kemudian fokus kepada bahayanya, pertahanan, serta kerugian. Nah, seperti yang dijelaskan pada gambar tadi. Di sini ada jenis-jenis latent deficiency in defense atau perlindungan pada defensi laten. Kemudian ada technical failure juga di sini digambarkan seperti ini. Next. Next, Brand. Untuk model teori kecelakaan kerja kompleks non-linear. Next. Nah, untuk model teori kecelakaan kerja kompleks non-linear ini, salah satu teorinya itu adalah teori STEM atau Sistem Theoretic Accident Model and Process. Nah, STEM ini merupakan model investigasi kecelakaan yang dicetuskan oleh Leveson. Model ini fokus terhadap penyebab pengendalian risiko gagal untuk mendeteksi atau mencegah perubahan yang kemudian membawa kepada kecelakaan. Nah, Leveson mengembangkan metode klasifikasi untuk membantu mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan yang dilihat dalam sebuah sistem yang berkaitan. Nah, model ini menggunakan pendekatan barrier dan defense kepada pencegahan kecelakaan dan didesain sebagai indikator performa keselamatan kerja yang proaktif dan leading. Nah, model ini ternyata hanya memberikan efek sedikit dalam komunitas keselamatan kerja. Roland, Lin, dan Hale pada tahun 2010 itu menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena STEM tidak memberikan jembatan atau bridging antara praktek pengumpulan dan data keselamatan kerja saat ini dengan metode STEM. Nah, proses STEM itu bisa dijelaskan pada gambar di samping. Yang pertama itu ada need-nya dari konsep dan requirement. Kemudian dari desainnya, apakah desainnya itu divergent ataukah convergent, dan juga terdapat iterasinya juga. Kemudian ada create untuk menciptakan suatu desainnya itu, terus kemudian install, kemudian ada operate untuk mengoperasikan, kemudian untuk menginstall, kemudian untuk dispose. Next. Kemudian untuk teori kedua di model kompleks nonlinear terdapat teori frame. Teori frame ini dicetuskan oleh Eric Hollnagel. Nah, frame ini merupakan model investigasi kecelakaan pertama yang menggunakan 3 dimensi, bergerak menjauh dari model linear yang berurutan. Nah, model ini menyadari bahwa faktor-faktor yang ada seperti manusia, teknologi, kondisi laten, dan penghalang atau barrier tidak dengan sederhana berkontribusi terhadap kecelakaan. Model frame ini menyajikan pandangan tentang bagaimana beragam fungsi dalam organisasi dapat dihubungkan dengan fungsi lain yang bertujuan untuk mengerti variabilitas
dari setiap fungsi dan bagaimana variabilitas tersebut dapat dimengerti dan diatur. Nah, bisa kita lihat juga pada gambar itu untuk setiap setiap blok itu bisa berhubungan tidak secara linear tapi juga bisa berhubungan satu sama lain. Nah, fungsi dalam frame ini dikategorisasi dalam inputs, outputs, precondition, resource, time, dan control. Variasi dalam sebuah fungsi dapat berdampak pada fungsi lain. Next. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Gibran. Sini saya akan menjelaskan argumen moral hukum dan keuangan untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu moral. Intinya moral dan etika memegang visi positif berkenan apa yang benar dan apa yang baik harus dilakukan pun dalam keselamatan. Hal ini mendefinisikan apa yang layak diupayakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan kita. Cedera dan kematian di tempat kerja terlalu sering dilihat secara sempit, hanya sebagai angka-angka statistik. Prinsip ini menyebutkan bahwa masalah safety adalah menyangkut tanggung jawab etik atau moral selaku pengusaha atau majikan terhadap pekerjaannya, masyarakat dan lingkungannya. Masalah keselamatan dilihat sebagai tanggung jawab moral untuk melindungi keselamatan sama manusia. Jadi keselamatan bukan sekadar pemenuhan perundangan atau kewajiban, tetapi merupakan tanggung jawab moral setiap pelaku bisnis untuk melindungi keselamatan pekerjaannya. Tingkat kecelakaan di tempat kerja dapat mengakibatkan cedera serius, bahkan kematian. Nah, pada di sini meskipun tingkat kecelakaan dibahas lebih rinci dalam babak selanjutnya, beberapa tren ditunjukkan pada tabel 1 sampai 4. Kecelakaan yang besar serius yang biasanya melibatkan patah tulang, anggota tubuh atau tinggal selama 24 jam di rumah sakit. Dari 3 hari adalah kecelakaan yang menyebabkan lebih dari 3 hari libur kerja. Statistik dikumpulkan dari semua orang yang terluka di tempat kerja, bukan hanya karyawan. Dan ini tabelnya. Untuk tabel pertama merincikan kecelakaan yang dapat melibatkan semua orang di tempat kerja selama periode 4 tahun. Pada tahun 2007 sampai 2008 terdapat 358 korban luka fatal pada anggota masyarakat, sekitar 73%, 263 orang diantaranya disebabkan oleh tindakan bunuh diri atau masuk tanpa izin di jalur kereta api. Seperti berikut. Dan tabel kedua menunjukkan untuk tahun 2007-2008 perincian kecelakaan antara karyawan, wira swasta, dan anggota masyarakat. Dan tabel yang ketiga menunjukkan angka-angka untuk karyawan saja. Ini menunjukkan bahwa setelah terjadi penurunan korban jiwa dan kecelakaan besar sejak tahun 2006 sampai 2007. Lalu ini adalah tabel keempat, yaitu memberikan indikasi kecelakaan di berbagai sektor ketenaga kerjaan untuk tahun 2007 sampai 2008. Ada agrikultur atau pertanian, konstruksi, transportasi, manufacturing, dan lain sebagainya. Tingkat penyakit kesehatan dan penyakit akibat kerja yang terkait dengan pekerjaan dapat menyebabkan ketidakhadiran kerja dan dalam beberapa kasus hingga kematian. Nah, kejadian seperti itu juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Skema kecelakaan industri dan pemberian kerja individu, gaji sakit, mungkin pembayaran kompensasi. Pada tahun 2007 hingga 2008 diperkirakan ada sekitar 2,1 juta orang di Inggris Raya yang menderita penyakit terkait pekerjaan. 563.000 diantaranya adalah kasus baru pada tahun itu. Hal ini menyebabkan hilangnya 28 juta. Selanjutnya selama 3 tahun terakhir 5.700 kasus telah dinilai untuk manfaat kecacatan cedera industri. Kelompok terbesar adalah jari putih getar, carpal tunnel syndrome, dan penyakit saluran pernapasan. Statistik sakit-sakitan diperkirakan baik dari kasus yang dilaporkan sendiri.
pada tabel atau dari data yang disediakan oleh spesialis rumah sakit dan dokter pekerjaan. Jumlah kasus yang dilaporkan sendiri akan selalu lebih tinggi daripada mereka yang mencari nasihat dari spesialis rumah sakit. Berikut adalah tabel yang dijelaskan tadi. Ini adalah tabel daftar-daftar penyakit yang disebabkan yang dilaporkan secara mandiri terkait penyakit, dan ini untuk dilaporkan secara dan selanjutnya adalah legal, argumen hukum tentang kewajiban manajer atau bos untuk perawat dalam hukum pidana dan perdata telah dibahas sebelumnya. Beberapa statistik tentang penegak hukum menunjukkan konsekuensi. Gibran. Halo Pak. Ya, tadi ada beberapa istilah yang sebaiknya dicek ulang. Misalnya dokter kerja tadi, istilahnya mungkin yang lebih tepat dokter perusahaan gitu ya. Oh iya Pak. Terus beberapa nama sakit itu nggak usah diterjemahkan. Misalnya carpal tunnel syndrome itu ya gejala ya, tinggal dicari saja itu maksudnya apa. Itu seringkali disebutnya sebagai CTS. Nah, kemudian yang disebut sebagai apa tadi, jari putih apa? Oh, jari putih getar. Itu kan malah membingungkan. Itu diambil saja istilah aslinya, kemudian dicari maksudnya apa di tempat lain. Baik Pak. Baik, kita lanjutkan ke legal. Argumen hukum tentang kewajiban manajer atau bos untuk perawat dalam hukum pidana dan perdata telah dibahas sebelumnya. Beberapa statistik tentang penegakan hukum menunjukkan konsekuensi hukum akibat pelanggaran undang-undang kesehatan dan keselamatan. Ada beberapa penghargaan kompensasi yang sangat tinggi untuk kasus kesehatan dan keselamatan di pengadilan sipil dan denda lebih dari 100.000 euro di pengadilan kriminal. Bagian 2 dari 3 Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja dan Peraturan Pernyataan Kebijakan Pengecualian Kesehatan dan Keselamatan Pengusaha tahun 1975 mewajibkan pemberian kerja dengan 5 atau lebih karyawan untuk mempersiapkan dan meninjau secara teratur kesehatan tertulis dan kebijakan keselamatan bersama dengan organisasi dan pengaturan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Lalu hukum mensyaratkan bahwa kesehatan dan keselamatan tertulis kebijakan harus mencakup 3 bagian berikut. Yang pertama, pernyataan maksud kebijakan kesehatan yang mencakup tujuan dan sasaran kesehatan dan keselamatan organisasi. Yang kedua, organisasi kesehatan dan keselamatan yang merinci orang-orang dengan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan tertentu dengan tugas mereka. Yang ketiga yaitu pengaturan kesehatan dan keselamatan dalam hal sistem dan prosedur. Peraturan manajemen kesehatan dan keselamatan di tempat kerja juga mensyaratkan pemberian kerja untuk membuat dan memperlakukan peraturan yang sesuai dengan memperhatikan sifat kegiatan mereka dan ukuran usaha mereka untuk perencanaan yang efektif, mengorganisasikan, mengendalikan pemantauan dan tinjauan tindakan pencegahan dan perlindungan. Selanjutnya diperlukan bahwa pengaturan ini harus dicatat ketika ada 5 atau lebih karyawan. Ketika seorang inspektur dari Health Service Executive atau otoritas lokal mengunjungi suatu tempat, sangat mungkin mereka ingin melihat kebijakan kesehatan dan keselamatan sebagai indikasi awal dari sikap komitmen manajemen terhadap kesehatan dan keselamatan. Ada beberapa kasus penuntutan yang dilakukan karena tidak adanya kebijakan kesehatan dan keselamatan tertulis. Namun kasus seperti itu biasanya dibawa ke pengadilan karena ada kekhawatiran tambahan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan jumlah pemberitahuan penegakan yang disajikan selama periode oleh Health Safety Executive. Sebagai besar pemberitahuan disajikan di sektor manufaktur, diikuti oleh konstruksi dan pertanian.
Otoritas lokal melayani 40% dari semua pemberitahuan perbaikan dan 20% dari semua pemberitahuan larangan. Selanjutnya adalah finansial. Teori gunung es. Jadi teori gunung es ini merupakan sebuah teori yang menyampaikan bahwa kerugian tidak terlihat yang ditimbulkan karena kecelakaan kerja lebih besar daripada kerugian yang terlihat. Jenis kerugian ini diibaratkan gunung es, yang mana kerugian yang jelas atau dapat dihitung merupakan hanya puncak gunung es yang terlihat di permukaan laut. Sedangkan yang tidak tampak atau dampaknya tidak langsung berupa kerugian materialnya, seperti badan gunung yang tersembunyi di dalam air. Yang besar justru melebihi puncaknya dan terus membesar sampai dasar gunung. Berikut adalah penjelasan dari insured cost dan uninsured cost. Organisasi Keselamatan Kesehatan Kerja Oregon Amerika membuat model perhitungan biaya kecelakaan untuk menjual keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan berdasarkan teori gunung es dalam K3. Perhitungan biaya kecelakaan dibagi menjadi biaya langsung, indirect, dan biaya tidak langsung. Direct dan indirect. Maaf, typo. Biaya langsung dari sebuah kecelakaan meliputi biaya-biaya yang diasuransikan oleh perusahaan, lalu yang kedua biaya perawatan di rumah sakit, yang ketiga biaya pengobatan, dan yang keempat santunan kematian, dan yang kelima biaya kompensasi yang lain tidak diasuransikan. Lalu ada biaya langsung, yang pertama biaya kerusakan peralatan mesin, material dan fasilitas, yang kedua hilangnya waktu produksi, yang ketiga biaya kebakaran atau biaya tindakan gawat darurat, yang keempat keterlambatan dan pengiriman produksi, yang kelima biaya investigasi kecelakaan dan administrasi oleh petugas keselamatan yang meliputi inspeksi, rapat, pengumpatan laporan, waktu yang hilang selama kecelakaan berlangsung. Lalu yang selanjutnya biaya lembur untuk menggantikan waktu produksi yang hilang. Lalu biaya training atau pelatihan pegawai baru. Lalu biaya pemeriksaan kesehatan pegawai baru, kerusakan bangunan, biaya dan waktu administratif, dan pengeluaran sarana dan prasarana darurat. Selanjutnya sewa mesin sementara dan pembayaran gaji untuk waktu yang hilang karena kecelakaan. Lalu waktu administratif, biaya ekstra pengawasan, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, dan yang terakhir kerugian bisnis dengan nama baik. Halo, suaranya kok hilang ya? Halo. Halo, Vic. Tes. Ya. Ya. Jadi untuk yang selanjutnya ini saya jelaskan saja untuk contoh kasusnya yang di kecelakaan di Chernobyl, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Next. Jadi bencana di Chernobyl itu kecelakaan nuklir yang paling parah dalam sejarah industri nuklir yang terjadi pada tanggal 26 April tahun 1986 di unit 4 reaktor instalasi daya nuklir Chernobyl di Ukraina. Nah, di negara yang dulu ini dikenal sebagai Republik Ukraina, Soviet Union. Nah, ledakan yang menghancurkan pengungkung dan struktur inti reaktor ini menimbulkan kebakaran selama 10 hari dan menyebabkan terjadinya pelepasan jumlah besar materi radioaktif ke lingkungan. Kecelakaan tersebut adalah akibat dari desain reaktor yang cacat yang dioperasikan dengan personel yang tidak terlatih secara memadai. Nah, setahu saya untuk akibat yang dari desain reaktor yang cacat ini diakibatkan karena Soviet Union itu dulu itu menghemat biaya niatnya.
Jadi mereka itu kayak udah kayak bodo amat gitu. Bukan bodo amat, kayak tidak peduli kualitas bahan untuk reaktor tersebut, sehingga waktu terjadi kecelakaan ini reaktor ini tidak mampu untuk menangani energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir tersebut. Nah, selain itu terjebak juga human error, yaitu yang personal tadi. Nah, kemudian untuk kecelakaannya itu ledakan, uap, dan kebakaran yang dihasilkan itu melepaskan setidaknya 5% inti reaktor radioaktif ke lingkungan dengan pengendapan bahan radioaktif di banyak bagian Eropa. Dua pekerja pabrik Chernobyl meninggal karena ledakan pada malam kecelakaan. Nah, untuk yang ini kita bisa sebutkan sebagai asiden yang menyebabkan mortalitas. Kemudian untuk 28 orang lainnya itu meninggal dalam beberapa minggu akibat sindrom radiasi akut. Biasanya itu juga radiasi itu ada juga korban yang berpuluh-puluh tahun efeknya baru muncul illness-nya. Kemudian untuk Komite Ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang pengaruh radiasi atom telah menyimpulkan bahwa selain 6.500 kanker tiroid yang mengakibatkan sekitar 15 kematian, menyatakan bahwa tidak ada bukti dampak kesehatan masyarakat yang besar yang disebabkan oleh paparan radiasi 20 tahun setelah kecelakaan itu. Sekitar 350.000 orang dievakuasi akibat kecelakaan itu. Akan tetapi pemukiman kembali di daerah-daerah tempat orang dipindahkan sedang berlangsung. Next. Sebelumnya. Untuk 350.000 orang tersebut merupakan pekerja yang antaranya termasuk tentara, pekerja di reaktor, polisi, dan petugas pemadam kebakaran yang kali pertama terlihat dalam kejadian tersebut pada tahun 1986 sampai 1987. Sekitar 240.000 dari pekerja tersebut terlibat dalam kegiatan mitigasi di reaktor dan berada dalam radius 30 km dari reaktor. Nah, sedangkan jumlah likuidator yang terlibat mencapai 600.000. Nah, likuidator ini yang membersihkan sisa-sisa bahan-bahan radioaktif yang di Chernobyl tersebut, di daerah plant Chernobyl tersebut. Dan sebagian besar dari berita yang saya cari di jurnal-jurnal tersebut juga korbannya itu lumayan banyak yang dari likuidator tersebut. Nah, kemudian dengan pengecualian terhadap operator yang berada di reaktor atau di onset reaktor dan petugas kedaruratan yang berada dekat dengan reaktor saat terjadi kecelakaan, sebagian besar dari likuidator dan masyarakat yang tinggal di daerah terkontaminasi menerima dosis radiasi di seluruh tubuh itu relatif rendah dibandingkan dengan tingkat radiasi latar yang terakumulasi lebih dari 20 tahun sejak kecelakaan. Nah, dosis radiasi paling tinggi sekitar 2-60 G diterima oleh petugas kedaruratan dan onsen reaktor yang berjumlah sekitar 100 orang selama beberapa hari pertama kecelakaan. Nah, dosis radiasi tersebut bersifat fatal pada sebagian pekerja dan dapat mengakibatkan kematian. Dosis yang diterima likuidator yang bekerja untuk periode waktu yang pendek selama 4 tahun setelah kecelakaan sekitar lebih dari 500 msv atau dengan rata-rata sekitar 10 msv. Berdasarkan pada data dari State Registry di Belarus, Rusia, dan Ukraina, sedangkan dosis efektif masyarakat yang dievakuasi pada 1986 dari daerah terkontaminasi itu diperkirakan sekitar 33 msv dengan dosis tertinggi mencapai beberapa ratus msv. Next. Nah, berikut itu adalah konsekuensi terhadap kesehatan. Untuk yang pertama itu 3 kategori populasi yang terpapar radiasi akibat kecelakaan Chernobyl. Yang pertama itu petugas kedaruratan atau emergency worker dan likuidator recovery operation worker yang berada di reaktor Chernobyl dan berada dalam exclusion zone setelah kecelakaan. Nah, yang petugas emergency dan likuidator ini yang merupakan terkena dampak terparah dari radioaktif itu.
Kemudian penduduk yang dievakuasi dari daerah terkontaminasi. Kemudian yang terakhir itu penduduk yang tinggal di daerah terkontaminasi tetapi tidak dievakuasi. Kemudian untuk dampak terhadap kesehatan jangka pendek dan jangka lama akibat paparan radiasi akibat kecelakaan Chernobyl adalah yang pertama itu kematian akibat sindroma radiasi akut. Kemudian kedua mortalitas akibat kanker. Yang ketiga itu kanker tiroid pada anak-anak. Kemudian yang keempat leukemia, kanker mempat dan penyakit sirkulasi. Setelahnya itu ada efek reproduksi dan pewarisan. Dan keenam itu katarak. Next. Setelahnya itu konsekuensi terhadap lingkungan atau tentang berhubungan tentang environmental protection. Dampak pada lingkungan yang terjadi akibat paparan radiasi akibat kecelakaan Chernobyl adalah yang pertama itu kontaminasi radionuklida di daerah pemukiman. Kemudian yang kedua kontaminasi radionuklida di daerah pertanian. Yang ketiga kontaminasi radionuklida di hutan. Kemudian yang keempat dan terakhir itu efek radiasi pada tanaman dan hewan. Next. Berikut ini adalah video kecelakaan Chernobyl. Bisa diputarkan. Soundnya, Bran. Sound. Share sound dulu kayaknya. Gimana, Fik? Bagaimana, Pak? Harus share sound dulu kalau mau pengen ada suaranya. Oh, share sound tuh gimana ya? Ya ada di pengaturan. Coba. Oh iya. Bisa. Soviet Union. The world's worst civilian nuclear disaster took place when a reactor exploded at the Chernobyl power plant in Ukraine, then part of the Soviet Union. Present-day Belarus received 60% of the initial fallout. The radioactive cloud spread further to cover most of Europe. The Chernobyl nuclear power plant was one of the Soviet Union's most advanced facilities. The first two reactors became operational in the late 1970s. The fourth reactor was the newest, going online in 1983. On April 26, 1986, technicians prepared to test the backup cooling system in reactor number 4, but the routine safety drill went horribly wrong. A nuclear reactor is like a giant steam engine. Uranium fuel rods react to produce a massive amount of heat. That converts water into steam, which drives huge turbines to generate electricity. Control rods are inserted in between the uranium to slow the reaction. And it's crucial for cooling water to be pumped around the core to prevent overheating. But as the test began, almost all control rods were removed, and technicians lost control of the flow. Di stop aja, Bran. Ya, mungkin yang videonya biar ditonton sendiri-sendiri aja ya. Setelah ini ada lagi nggak, Fik? Masih ada beberapa halaman. Oh ya, silakan. Penutup, Pak. Ya. Yuk, next, Bran. Ada hal yang terpenting yang harus diingat oleh semua orang terkait dengan K3 ini. Ada sebuah quote. Next. An incident is just the tip of an iceberg, a sign of much larger problem belum the surface. Jadi sebuah insiden itu hanya sebuah puncak dari sebuah iceberg atau gunung es, seperti pada teori yang awal tadi. Nah, di bawahnya itu masih ada masalah-masalah yang tersembunyi. Kenapa insiden itu terjadi? Next. Penutup. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibran dan Taufik yang sudah presentasi komplit ya.
Ini sudah jam 13.59. Kelompok yang lain, kelompoknya Ramadan dan kelompoknya Rizal Iya, Pak. yang belum. Iya, Pak. Gini aja, monggo ini mau Rizal presentasinya banyak juga. Kalau saya sih cuma poin-poinnya saja, Pak. Nggak terlalu banyak. Di bagian kasus sih yang banyak, Pak. Oke, kelompoknya Nada dan Ramadan. Kalau punya saya 32 slide itu juga poin-poinnya, Pak. Jelasin sedikit. Oke. Jadi sebentar, saya mau mengomentari yang punyanya kelompoknya Taufik dan Ramadan. Menurut saya sudah cukup lengkap ya, dan sudah mencoba mengelaborasi dari berbagai sumber ya. Hanya tadi kritik saya yang terkait dengan istilah-istilah kesehatan memang sepertinya lebih baik dinyatakan sebagai bahasa aslinya, kemudian diberi penjelasan kenapa, dan di sebagian yang lain tadi sudah dicoba dijelaskan, misalnya apa yang saat menjelaskan teori-teori penyebab kecelakaan tadi juga sudah dijelaskan secara memadai begitu. Oke, ini gini aja. Untuk kelompoknya Ramadan, ini kan Ramadan sama Nada kan, Ramadan bisa, tapi Nada sedang di perjalanan. Kemudian kelompoknya Rizal, si Roni kelompoknya siapa? Roni kelompok saya, Pak. Berarti bertiga? Iya, Pak. Roni belum ada. Ini aja. Tolong direkam saja. Saya nggak tahu bisa enggak, atau kalau enggak salah satu nanti pakai ruangan ini bisa dipakai untuk ngerekam presentasinya, nanti di record, kemudian di hasil recordnya di linknya diberikan ke saya sehingga sekarang ini bisa simultan. Nah, tapi kalau Nada nggak bisa ya. Ya nanti Nada sama Ramadan bisa presentasi setelah si Nada sampai Solo, kemudian bisa minjam ruang Zoom, nanti minjam saya ke saya, minjam saja ke saya, nanti saya pinjamkan ke Prodi, ada banyak ruang, nanti direkam, kemudian hasil rekamannya disimpan, kemudian linknya disampaikan ke grup kita sehingga semua bisa melihat. Nah ini sebenarnya untuk saling membagi namanya ya. Kan kemarin saya menjelaskan. Nah, hasil saya menjelaskan itu kan dipersepsikan oleh kalian. Nah, saya pengen tahu kalian itu mengungkapkannya kembali itu seperti apa gitu. Nanti juga akan saya jadikan evaluasi kira-kira penyerapannya seperti apa begitu. Nah, sehingga kalau saran saya ya selengkap mungkin. Ya tidak harus dengan contoh, tetapi materi-materi yang selama ini sudah kita sampaikan presentasikan dengan contoh dan sebagainya begitu. Gitu ya. Jadi nanti untuk kelompoknya Ramadan dan Nada, siapnya kapan presentasinya silahkan dilakukan. Kalau bisa mengusahakan Zoom sendiri monggo. Kalau tidak hubungi saya, nanti saya pinjamkan ke Prodi. Nah, kemudian untuk kelompoknya Rizal, Alfian dan Roni, ini kan hambatannya ada di Roni. Nah, apakah sekarang mau presentasi berdua atau dengan Roni monggo saja, tetapi kalau misalnya perlu Zoom seperti yang tadi saya tawarkan ke Nada, itu juga nanti saya akan usahakan, karena di Prodi ada 5 Zoom yang belum dialokasikan untuk jadwal kelas. Tetapi tolong tidak terlalu lama ya, paling enggak itu hari ini atau besok sudah dilakukan presentasinya. Gimana? Rizal?
Iya, Kalau dari saya sih tergantung teman-teman. Tapi saya sih kalau sekarang juga bisa, Pak. ya monggo. Tapi ironi kan juga belum ada, Pak. Jadi apa Ya, saya Zoom aja, Pak. ya monggo. Yang tadi pinjam ruangannya. Ya. Monggo, pokoknya sudah saya tawarkan begitu. Keputusannya ada di kalian. Tapi kalau kelompoknya Ramadan kayaknya nggak mungkin lah, karena hanya berdua dan si Nada kan masih dalam perjalanan. Oke, gimana Dan? Ya, kata Nada tadi masih perjalanan Pak, soalnya dia nyetir sendiri jadi nggak bisa ikut. Nanti menyusul paling sore atau malam paling Pak. Ya. Oke, saya pikir begitu ya. Nanti hasil rekamannya kelompoknya Gibran sama Taufik bisa di-share linknya ya. Iya, Pak. Oke. Tapi kalau ini mungkin kan agak besar ya, kalau kesulitan kuota ya mungkin ditunda dulu saja, nanti nguploadnya di tempat yang tidak berbayar gitu. Apakah ke fasilitas umum atau kalau ke kampus kapan-kapan begitu. Saya pikir gitu ya. Terima kasih. Insya Allah nanti kita sambung minggu depan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi baru. Tolong diingatkan oleh koordinator maupun yang lain ya. Di grup saja supaya ketahuan sudah diingatkan atau belum. Saya akan menyampaikan apa yang harus dibaca-baca awal untuk sebagai bahan supaya minggu depan kita bisa berdiskusi secara aktif gitu. Gitu ya. Terima kasih. Saya tutup mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masih Pak. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak.